Suara nada dengan perkusi. Cakep. Siswa di kelas membaca puisi. Cakep. Sebelum kami membacakan presentasi, izinkan kami senyum ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi jenis-jenis pajak yang beranggotakan. Saya Muhammad Fajar Siregar. Saya Dirga Alfatan. My name is Sakila Zain Siregar. Watashi no Maiwa Febriani. Nihongo Jiyo Nesa Delia. Annyeonghaseyo, Jirun Hanyayo, Anis Ramadhani. Berikut adalah hasil presentasi kami. Menggerang rantau tinggal Indonesia. Tuyo gundul kesana kesini nyampe kendut. Kendut wortel latih lo tampak tuyo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menabung mau Cino. Pak Moyo terguling ke pengawas Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya keloyoran. Jenis-jenis pajak. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya. 1. Berdasarkan pihak yang menanggung. Pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. A. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. B. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Padahal itu yang menanggung adalah konsumen dan yang memungut adalah perusahaan. Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara atau pemerintah pusat dan pajak daerah atau pemerintah daerah. A. Pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak penambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. B. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat 1 maupun oleh pemerintah daerah tingkat 2. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain adalah pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan. Pajak penghasilan. A. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mulai berlaku di Januari 1984. Undang-undang ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. B. Subjek pajak penghasil 1. Orang pribadi. 2. Warisan yang belum dibagi. 3. Badan dan bentuk usaha tetap, yaitu subjek pajak yang diperlakukan perpajakan dipersamakan dengan subjek pajak badan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. D. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau seseorang yang sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan karena pajak. Besarnya sebagai berikut. 1. 15.840 rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. 1.320 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 15 juta
Rp840 tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasil suami. 4. Rp1.320 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan semeda dan garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pajak penghasilan. Yang pertama, tarif pajak penghasilan wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta. Tarif pajaknya mencakup 5%. Jika di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya mencakup 15%. Jika 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Jika di atas 500 juta, tarif pajaknya mencakup 30%. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Untuk lebih memahami apa yang kita uraikan di atas, ikutilah dengan cermat contoh soal berikut ini. Contoh 1. Sugondo telah menikah dan mempunyai 2 anak. Hitunglah pendapatan tidak kena pajak atau PTKP untuk Sugondo. Jawab, pendapatan tidak kena pajak untuk Sugondo sebesar Rp15.840.000. Istri yang tidak bekerja Rp1.320.000 untuk 2 anak dikali Rp1.320.000 berjumlah Rp2.640.000. Jadi, jumlah pendapatan tidak kena pajak atau PTKP Bapak Sugondo adalah Rp19.800.000. Artinya, jika Sugondo hanya mempunyai penghasilan kurang dari Rp19.800.000 selama 1 tahun pajak, maka ia tidak perlu membayar pajak penghasilan. Tetapi, jika ia misalnya mempunyai penghasilan sebesar Rp25 juta per tahun, pendapatan kena pajak Sugondo adalah Rp5.200.000 atau 25 juta dikurang Rp19.800.000. Contoh 2, Tan Cheng Bok telah menikah dan mempunyai 2 anak. Ia mempunyai pendapatan kena pajak sebesar Rp519.450.125 selama setahun. Hitunglah pajak terutang Tan Cheng Bok. Jawab, pendapatan kena pajak dibulatkan ke bawah menjadi Rp519.450.000. Jadi 50 juta rupiah dikali 5% sama dengan Rp2.500.000. 200 juta dikali 15% sama dengan 30 juta rupiah. 250 juta dikali 25% sama dengan Rp62.500.000. 519.450.000 dikali 30% sama dengan Rp5.835.035. Jumlah pajak penghasilan terutang sama dengan Rp100.835.000. Pendapatan tidak kena pajak tidak perlu dihitung karena telah diberitahukan dalam soal pendapatan kena pajak atau PKP. Karenanya, pajak terutang dihitung langsung dari jumlah setelah dibulatkan. Contoh 3, berapa pajak penghasilan terutang jika pendapatan kena pajak dari PT Harapan Jaya atau badan usaha sejumlah Rp519.450.000? Jawab, pajak penghasilan terutang 25% dikali Rp519.450.000, hasilnya Rp129.862.500. Catatan, untuk PKP yang sama dengan orang pribadi dan badan usaha, ternyata pajak penghasilan terutang badan usaha tetap lebih mahal dari pajak penghasilan terutang perorangan. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah. Dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. B. Objek pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. 5.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak terwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan 8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. C. Tarif penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Adapun ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak 0%. Contoh soal: pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak dengan harga 50 juta. Berapa PPN terutang oleh pengusaha pajak A? Jawab: PPN terutang pengusaha kena pajak A sama dengan 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta PPN. Sebesar 5 juta tersebut merupakan pajak pengeluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Pajak bumi dan bangunan. A. Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. B. Objek pajak dari PBB adalah bumi dan bangunan. C. Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. D. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% atau 5/10%. E. Dasar pemungutan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya presentasi nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.